Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Para alim ulama, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian waktu itu tidak tahu apapun. Syai'an menurut kaidah bahasa Arab atau menurut kaidah usul fikih, kalimat tamyiz, kalimat nakirah bertanwin itu maknanya adalah apapun kalian nggak tahu, apapun sama sekali, setitik debu pun tidak punya pengetahuan pada saat itu. Bahkan nama pun nggak tahu, bahkan belum punya nama. Orang yang melahirkan dia pun nggak tahu, satu huruf pun tidak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah berikan kepada kalian pendengaran. Wal absar, Allah berikan penglihatan. Wal afidah, Allah berikan akal pemikiran. La'allakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur atas pemberian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita akal pemikiran. Dengan fasilitas yang Allah berikan, sekarang apa yang kita tidak punya? Apa yang kita tidak tahu? Dengan semua tiga anugerah terutama yang Allah berikan itu, kita sekarang sudah punya rumah, sudah punya pakaian, sudah punya kendaraan, sudah punya keluarga, sudah tahu berbagai hal, sudah punya pangkat, sudah punya jabatan, sudah punya nama. Yang Allah tuntut adalah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengucapkan alhamdulillah itu disebut dengan puji-pujian. Baik kita tidak mendapatkan nikmat atau dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah wa bihi tutimmus shalihat. Tercapai cita-cita, tercapai yang diinginkan, dapat yang dimaksud. Nabi mengajarkan puji-pujiannya, alhamdulillah wa bihi tutimmus shalihat. Tapi apabila hal itu tidak yang terjadi bukan yang kita inginkan, maka Nabi mengajarkan tetap juga memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Itu pujian. Tapi syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan Allah ciptakan. Mata, Allah pertama beri kita pada mata. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta, bagaimana onta Allah ciptakan? Menurut ulama tafsir, itu onta cukup minum sekali untuk perjalanan 1 bulan. Mobil nggak ada kendaraan yang diisi bensin 1 bulan, 1 kali jalan sebulan. Apalagi pesawat. Tapi makhluk ciptaan Allah
Onta kendaraan padang pasir, minum sekali cukup jalan 1 bulan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak menggunakan mata kalian kepada langit, bagaimana langit Allah angkat? Kita lihat hari ini atap atau loteng masjid ini disanggah oleh beberapa tiang. Coba buat, insinyur yang mana yang bisa meletakkan lantai 2 tanpa tiang? Tidak ada. Hanya Allah membentangkan langit yang tidak tahu berapa meter, berapa kilometer luasnya tanpa ada tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kepada gunung-gunung bagaimana Allah tancapkan. 1 tiang saja ditancapkan perlu alat berat. Bagaimana Allah menancapkan gunung-gunung di pinggir-pinggir untuk menstabilkan dunia ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kepada bumi bagaimana Allah hamparkan. Coba hamparkan sapu tangan tanpa ada alat atau tempat menghamparkannya, kita tidak mampu. Allah hamparkan bumi, di mana Allah hamparkan? Allah hamparkan atas kudrah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini lemah, tidak mampu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu lemah. Dan Allah ciptakan manusia itu tidak tahu sama sekali. Bahkan dia tidak tahu mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang tidak bermanfaat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian enggak tahu. Kalian cuma sok tahu. Allah yang tahu. Nah, ketika manusia mengetahui dia yang lemah, dia yang tidak tahu, dia yang tidak punya kekuatan, maka dia akan tunduk dengan perintah orang yang maha kuat, dengan zat yang maha tahu, dengan zat yang maha berkuasa. Ketika manusia mengakui hal itu semua, tapi kalau dia tidak mau mengakui, maka dia merasa tahu. Sehingga kalau ada perintah Allah, dia cerna lewat akalnya. Ada hadis Nabi SAW, dia pertimbangkan. Ada perintah Allah, dia akal-akali. Kalau masuk dalam logikanya, dia amalkan. Kalau tidak, dia tolak. Isra dan Mi'raj tidak masuk dalam logika. Tapi bagi orang yang taat dengan perintah Allah, tahu dengan kudrah dan kekuasaan Allah, itu pasti perkara yang terjadi tidak diragukan. Sekarang tunjukkan kekuatan yang kita punya. Bagi kita yang sudah tumbuh uban misalnya, mana rambut yang kemarin hitam, mana kulit yang kemarin kencang, mana persendian yang kemarin kokoh, mampu berlari sekitar kota Padang, maraton, melari sekian kilometer, bersepeda, naik gunung, turun gunung, mana kekuatan itu pada hari ini? Kalau memang mampu, kalau memang maha memiliki kekuasaan, coba pertahankan 1 lembar rambut tidak berubah jadi beban. Tidak mampu. Kita tidak punya kemampuan itu. Tulang mulai melemah, mata sudah mulai rapuh, pendengaran mulai berkurang, lidah sudah mulai keluh, kulit sudah mulai kendut, rambut berubah menjadi putih. Itu pertanda makhluk itu tidak punya kemampuan sama sekali, kendati pun atas keputusan dirinya sendiri. Tidak tahu sama sekali. Kalau kita sadar kita tidak tahu, kalau kita sadar kita tidak mampu, kalau kita sadar tidak memiliki apa-apa, maka kita mesti tunduk dan patuh kepada zat yang maha berkuasa, kepada zat yang maha memiliki, kepada zat yang maha berkehendak, kepada zat yang maha tahu, kepada zat yang memiliki segala-galanya. Bodoh dikatakan kalau dia memilih orang yang miskin lalu meninggalkan zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Bodoh dikatakan kalau dia memilih makhluk yang lemah tempat bersandar lalu meninggalkan zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dia taati perintah makhluk yang lemah dan dia tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakul shay'an madhkura.
Tidakkah manusia berpikir sejenak? Tiba pada satu saat dulu, hinun, satu saat dulu, lam yakul syai'an mazkura, manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa disebutkan. Hinun, sesaat saja. Apa itu? Manusia dulu, dia adalah satu perkara yang gak bisa disebut, gak bisa dibanggakan, perkara yang disembunyikan. Bahkan pemiliknya sendiri tidak mau lihat hal seperti itu. Sperma. Tidak sadarkah manusia dia berasal dari hal perkara tersebut? Lebih mahal air ini pada sperma, yang masih ada nilainya. Di sperma gak ada orang mau beli. Itulah asal usul manusia. Hal ata alal insan, sadarkah manusia pada saat dulu dia adalah perkara yang tidak bisa dibanggakan, tidak bisa disebut, tidak bisa dipajang, tidak bisa diperlihatkan, tidak bisa dipertontonkan, bahkan pemiliknya sendiri dia tidak mau dan hal itu. Lalu sekarang Allah berikan segala-galanya, lalu dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan segala-galanya dalam hidupnya, dia gunakan fasilitas yang Allah berikan untuk menantang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan dalam Al-Quran, wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya. Dialah Allah Zat yang telah menundukkan kepada kalian lautan supaya kalian bisa makan ikan segar. Makanan manusia pun dipikirkan oleh Allah. Di dasar lautan pun ditundukkan oleh Allah supaya manusia ini bisa makan ikan segar. Walital takhriju minhu hilyatan talbasunaha, supaya bisa kalian keluarkan dari lautan pakaian-pakaian yang kalian pakai. Intan, berlian. Wa tadriyal fulku fihi mawakhira, Allah biarkan, Allah buat kapal itu bisa berlayar di atas lautan. Litabtagu min fadli, supaya kalian bisa mencari anugerah Allah, bisa ekspor, bisa impor, bisa alat transportasi, baik di sungai, di laut, di danau, semuanya itu supaya kalian bisa mendapatkan anugerah yang Allah berikan, yang Allah minta, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana wujud syukur? Wujud syukur adalah amal, amal atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana wujud amal? Wujud amal adalah mengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Zat yang di tangannya lah segala-galanya. Hidup kita, mati kita, sengsara, bahagia, miskin, kaya, hujan, panas, gempa, tsunami, aman, nyaman, semuanya ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwakum, Allah ingin uji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling bagus. Bukan yang paling lama, tapi yang paling bagus. Bukan yang paling berat, tapi yang paling bagus. Ketika Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari." Nabi katakan, "Jangan, 1 bulan, 1 kali dalam sebulan saja." "Ya Rasulullah, saya pengen lebih dari itu." Nabi katakan 2 kali dalam sebulan. "Saya pengen lebih dari itu." Nabi katakan 1 kali dalam 1 minggu. Lalu dia katakan, "Ya Rasulullah, saya pengen puasa setiap hari." Nabi katakan cukup 3 hari dalam 1 bulan. Dia katakan, "Saya pengen lebih daripada itu." Nabi katakan hanya Senin dan Kamis. "Saya pengen lebih dari itu." Nabi katakan puasa sehari, berbuka sehari. Puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang terbaik. Jadi kadang lebih baik daripada itu.
Lalu untuk apa dia membanggakan? Saya sudah puasa dahar 3 tahun. Puasa tiap hari selama 3 tahun, saya sudah 4 tahun, saya sudah 5 tahun, ada mengatakan saya 7 tahun. Allah tidak bangga dengan yang lebih berat, tapi Allah bangga mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Yang lebih mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, salat maghrib kita malam Jumat. Rakaat pertama diimami dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua dengan Qul huwallahu ahad. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW setiap maghrib malam Jumat pada rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Baik imamnya hafiz Al-Quran atau bukan hafiz Al-Quran, itulah sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau imam kita mengimami rakaat pertama dengan setengah surah Al-Baqarah, rakaat kedua dengan seperempat surah Al-Baqarah, lebih lama, lebih berat, lebih panjang, tapi tidak lebih baik karena tidak mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lebih baik. Allah lihat bukan yang lebih lama. Ayyukum ahsanu amalan, mana yang lebih baik amalnya. Maka tugas kita, kepedulian kita adalah menyesuaikan amal apa saja bentuknya dengan contoh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi sungguh ada, menurut ilmu tafsir ada 3 penekanan. Pertama dengan lam, demi, yang kedua dengan bahasa qad, sungguh, yang ketiga menekan kana fil madhi, demi sungguh ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW suri tauladan bagi kalian. Ma'atakumur rasul faqulu, apa saja yang Rasul bawa kepada kalian maka peganglah dengan erat. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang Rasul larang kalian tinggalkanlah, jangan dipikirkan. Karena kita tidak tahu, kecuali yang merasa tahu. Yang sudah melihat kubur Nabi Muhammad, yang sudah melihat neraka Sayyidina Rasul, yang sudah melihat surga Sayyidina Rasul, yang tahu perjalanan apa saja yang diinginkan oleh Allah di akhirat kelak adalah Sayyidina Rasul SAW. Kita ini buta. Yang kita tahu cuma lubang kubur, tapi kita tidak pernah mengetahui suasana kubur. Nabi SAW bersabda, "Lau alimtum ma alimtu, la baqaitum katsira, wa la dahiktum qalila." Kalau kalian benar-benar tahu apa yang saya tahu, kalian akan tertawa sedikit dan menangis setiap hari. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita selalu tertawa. Karena kita tidak tahu, lalu kita menimbang-nimbang hadis Nabi SAW. Ini relevan, ini enggak relevan. Ini untuk orang Arab, ini untuk orang Indonesia. Ini enggak cocok di Indonesia. Ini untuk orang Arab. Nah, begitu gaya berpikir. Padahal Allah SWT telah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka belum beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka meminta keputusan kepadamu, minta pengadilan kepadamu, minta penyelesaian kepadamu menurut syariat dan ajaranmu. Fima syajara bainahum, menurut ulama usul juga mengatakan apa saja yang terjadi dalam hidup mereka. Apa saja. Fima syajara bainahum, setelah diputuskan, summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasa berat hati sama sekali. Walaupun itu berat, seperti perintah Nabi kepada Sayyidina Ma'is untuk dirajam. Sayyidina Ma'is radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang terlibat berzina. Lalu datang kepada Nabi SAW. Datanglah muka, ya Rasulullah, zina itu, aku sudah berzina.
Nabi palingkan mukanya. Dari kiri dia datang, aku sudah berzina. Nabi palingkan mukanya ke kanan. Kemudian dia datang dari kanan, aku sudah berzina. Nabi berbalik, dia datang dari depan, wahai Rasul, saya sudah berzina, sucikan aku. Apa yang dikorbankan? Nyawa. Mensucikan dirinya dengan mengorbankan nyawa. Tapi wala yajidu fi anfusihim harajan. Mereka tidak merasa berat untuk mengerjakan hal itu. Karena itulah syariat, karena itulah agama. Summa la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima. Mereka pasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang dituntut dari kita tidaklah sampai mengorbankan nyawa. Rapatkan sholat. Hanya karena kipas mati, kita regangkan sedikit karena panas. Jangan terlalu rapatkan panas, tapi panas, kipas mati. Orang ramai. Kita pertimbangkan kepentingan diri kita, lalu kita tinggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitumih. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya ikut dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama mazhab yang keempat, murid pada Imam Syafi'i rahimahullah, yang salat tiap rakaat tiap malam 300 rakaat, yang hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Kata beliau, saya belum berani makan semangka karena belum tahu sunnah Nabi dalam memakannya. Itu disebut dengan ittiba. Itu yang disebut dengan kerinduan. Itu yang disebut dengan pasrah. Itu yang disebut dengan totalitas, royalitas kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar mengatakan pada Nabi, ya Rasul, saya mencintai engkau lebih dari segala-galanya, tapi tidak melebihi dari diriku. Kata Sayyidina Rasul SAW, belum wahai Umar, belum lagi iman. Kalau begitu wahai Nabi, engkau saya cintai atas segala-galanya, melebihi segala-galanya, dan juga melebihi dari diriku sendiri. Kita dengar dengan sahabat Nabi Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, itu perang di perang Uhud, dia bunuh ayah kandungnya sendiri. Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dia bunuh ayah kandungnya sendiri di perang Uhud. Kita juga pernah dengar ungkapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Muhammad bin Abu Bakar ketika perang Uhud. Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, berceritalah 2 orang anak beranaknya. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada anak beliau, wahai Muhammad, di perang Uhud kemarin saya cari-cari kamu, saya mau bunuh kamu, tapi saya berjumpa. Kata Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar, saya jumpa ayah ini, tapi saya mengelak. Ini loyalitas yang diberikan oleh sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin munafik di kota Madinah. Dia datang ke Makkah. Sampai di Makkah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay sampai di Makkah. Apa kata musyrikin Makkah? Wahai Abdullah, bagaimana suasana Madinah setelah Muhammad sampai di situ? Kayaknya banyak pengikut Muhammad di situ. Kamu sudah tersingkir. Apa kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Orang-orang akan katakan Muhammad telah bunuh kawan-kawannya karena dia orang munafik. Ikut salat zuhur berjamaah, ikut salat asar berjamaah, ikut salat maghrib berjamaah. 3 waktu orang munafik di zaman Nabi itu ikut salat berjamaah. Akhirnya anak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pergi ke perbatasan kota Madinah. Dia tunggu ayahnya di situ. Dia katakan, wahai ayah, kalau mau selamat melewati perbatasan ini, katakan saya yang hina Muhammad yang mulia. Kalau tidak, engkau gak akan selamat melewati perbatasan ini. Ini yang disebut keberpihakan.
mahabbah, cinta, loyalitas, semangat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berseberangan, walaupun dengan keluarga sendiri, walaupun dengan anak sendiri. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan hadis di tengah-tengah keluarganya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita salat di rumah Allah. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi salat di rumah-rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Apa kata anak pada Sayyidina Abdullah bin Umar? Kalau saya larang anak-anak perempuan saya salat di masjid. Nah, zamannya lagi mereka salat di masjid. Bukan ibadah yang mereka lakukan, tapi justru mereka melakukan perkara mungkar. Akhirnya merah muka Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia tatap anaknya. Dia katakan, "Qultu qala Rasulullah, qulta qultu." Saya katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kamu katakan pendapat kamu sendiri, la ukallimuka abada. Saya tidak akan mau ngomong lagi dengan kamu sampai hari kiamat. Sekarang yang kita lihat di tengah keluarga kita, anak sendiri, istri sendiri, anak yang kita besarkan, yang diberi makan, ini secara syariat bukan, yang kita beri makan, yang dikasih belanja dan semuanya, lalu di depan mata kita sendiri dia telah meninggalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya tetap berpihak kepada dia. Lalu ketika datang ke akhirat kelak, lalu Nabi katakan, mana loyalitasmu? Mana keberpihakanmu? Apakah kepada saya atau kepada orang yang menantang ajaran dan sunnah saya? Jangan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang lain Allah katakan, ciri daripada orang beriman itu juga memperhatikan amal. Qalatil a'rabu amanna. Ketika Islam sudah masuk, Islam sudah berkembang, Islam sudah memiliki kekuatan, orang Arab pedusunan datang ke kota Madinah mengikrarkan keislamannya. Qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab, kami beriman. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW, Qul lan tu'minu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah, kami baru saja masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum lagi masuk ke dalam hati-hati kalian. Mana ciri-ciri orang yang masuk iman dalam hatinya? Allah katakan, la yalikum min a'malikum syai'a. Orang yang sudah masuk iman dalam hatinya tidak akan berkurang amalnya sedikit pun. Itu cirinya. Bagaimana wujud realita pengamalannya? Ketika perang Tabuk, semua pasukan sudah diberangkatkan dengan pembiayaan sebagian besar daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada sahabat yang cuma modal tenaga, tidak punya kendaraan, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta dalam perang, tapi mereka tidak punya kendaraan. Lalu Nabi katakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya tidak punya kendaraan yang bisa membawa kalian. Summa tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dami. Mereka pulang dalam keadaan air mata yang keluar dari mata mereka. Kenapa mereka menangis? Karena tidak bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang miskin muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlul busur bil ujur. Orang-orang kaya sudah memborong pahala. Yasumun wa nasumu. Mereka puasa, kami berpuasa. Wa nusalli wa yusallun. Kami salat, mereka pun salat. Wa yatasaddaquna fi budu amalihim wa la natasaddaqu.
mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, tapi kami tidak mampu untuk bersedekah. Keluhan yang disampaikan oleh orang-orang muhajirin yang miskin kepada Nabi SAW, bukan tidak makan, bukan karena tidak punya rumah, bukan tidak punya fasilitas hidup yang mereka kadukan, tapi yang mereka kadukan, mereka ketinggalan amal dari orang kaya. Lalu Nabi katakan, maukah saya ajarkan kepada kalian suatu kalimat, kalau kalian zikirkan, kalian tidak akan pernah tertinggal dengan amal siapapun. Maka Nabi SAW sabdakan, idza saraftum min salatikum, apabila kalian sudah selesai salat, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali genap 100. Siapa saja yang mengamalkan tidak tertandingi dengan amal siapapun. Selesai sholat zikirlah para orang wajib. Subuh zikir. Orang kaya melihat kenapa mereka lama-lama duduk. Nah, apa kira-kira? Biarin aja. Zuhur dia zikir lagi. Nah, ini ada yang baru kayaknya. Asar mereka cari tahu. Oh, ternyata mereka dapat amal khusus dari Nabi. Maghrib mereka amalkan. Orang kaya juga duduk berzikir. Orang miskin datang lagi pada Rasul, ya Rasul, mereka telah mengamalkan apa yang telah kami amalkan. Apalagi yang bisa kami buat untuk menandingi amal mereka? Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah mau. Itu anugerah Allah. Sekarang kita lihat, kesibukan tidak ada, pengangguran, tapi tidak mampu berzikir. Justru zikir itu adalah amalan untuk orang miskin yang tidak mampu bersedekah. Tapi pada hari ini, jangankan orang kaya, orang miskin pun telah meninggalkan amal tersebut. Orang miskin pun telah meninggalkan amal tersebut. Maka ketika ada iman dalam hatinya, dia tidak mau kurang dengan amal sedikit pun. Jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, man shalla li awwali waqtiha, man shalla fi jama'ati, orang yang salat dalam berjamaah, khairun, itu lebih baik daripada salatnya seseorang di rumahnya atau di pasarnya. Yudha'afu khamsin wa isrina darajat, dilipat gandakan 25 derajat. Wala yazaluna fi mushallah, lalu dia senantiasa duduk di tempat duduknya. Dia selalu duduk di tempat duduknya. Maka malaikat selalu mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia. Maka amal yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat wajib, tidak dianjurkan meninggalkan tempat duduk. Kalau dia sudah berpindah tempat duduknya, cari tempat menyender, cari tempat yang punya angin dikit, di bawah kipas dan sebagainya, maka dia telah lepas dari doa malaikat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tapi apabila dia selesai sholat, tetap duduk di tempat duduknya, tidak mengganggu siapapun, dia berzikir sampai waktu yang dia inginkan, mengorbankan sedikit panas, mengorbankan sedikit sempit, mengorbankan sedikit kekurangan nyamanan, lalu dia selalu mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Imam Maghrib tadi telah contohkan, setelah selesai salat Maghrib, Nabi SAW mengajarkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali sebelum dia merubah posisi tempat duduknya. Siapa saja membaca amalan tersebut akan dijaga dari gangguan syaitan dari pagi sampai maghrib,
dibaca maghrib, dijaga dari gangguan setan sampai subuh. Maka sunnah dibaca 2 kali sehari, selesai maghrib dan selesai subuh. Dalam Sunan Ad-Darimi Nabi SAW bersabda, "Dan sarafta min salatika faqra," apabila kalian selesai daripada salat maghrib atau salat subuh, bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Idza mutta fi lailatik, apabila kamu meninggal pada hari kamu tersebut, kamu ditulis selamat dari api neraka. Apabila dibaca selesai salat maghrib, maka kamu dicatat selamat dari api neraka. Jadi kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, bagaimana seluruh amal ibadah, praktek ibadah yang kita lakukan, salat terutama sebagai amal ibadah yang pertama kali dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, kita kembali menilai dengan kacamata sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, seluruhnya itu perlu dengan keikhlasan. Tidak ada nilainya belajar tanpa ikhlas, tidak ada nilai sholat tanpa ikhlas, tidak ada nilai sedekah tanpa ikhlas. Bahkan yang pertama sekali yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah pejuang yang tidak ikhlas, hafiz Al-Quran yang tidak ikhlas, ulama yang tidak ikhlas, kemudian para dermawan yang tidak ikhlas. Apa standar ikhlas? Bagaimana standar ikhlas? Standar ikhlas itu mengamalkan sesuatu sesuai dengan contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli orang senang ataupun tidak senang, tidak peduli ada pujian atau cacian, tidak peduli ada sanjungan atau tidak ada sanjungan. Yang penting sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saya amalkan. Apa kata kalian? Terserah. Apa kata kalian? Terserah saja. Saya bikin begini karena Nabi saya buat begini. Saya pasang begini, Nabi saya pasang di sini. Saya letakkan cincin di sini, Nabi saya letakkan cincin di sini. Saya pakai begini, Nabi saya pakai begini. Saya makan begini, Nabi saya makan begini. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katakan, "Wahai lamu, saya sebetulnya enggak suka kamu, tapi karena Nabi menyukaimu, aku pun menyukaimu." Terserah mau bilang apa, orang suka lamu atau enggak suka lamu. Terserah mau bilang apa, itu makanan tinggal zaman, ketinggalan zaman, atau kuno. Zaman sekarang masih makan kolak labu, ketinggalan. Terserah mau bilang apa. Zaman sekarang masih pakai pakaian Arab, ketinggalan zaman. Kepala kenapa diikat, gak masuk oksigen. Maju sedikit berislam, modern. Itu ciri-ciri orang-orang yang keluar pada ingkar sunnah. Apa kata dia? Berjenggot kan? Gak berjenggot. Pakai tangan kanan, makan di restoran dengan tangan, kemudian dihisap jarinya. Tolong lihat, miskin sekali dia. Sekali-sekali makan kayak. Tapi kata kita, ini sunnah Nabiku. Ini sunnah kekasih. Ini sunnah orang yang akan menyamakan aku di akhirat. Apa urusan dengan kalian? Kalian puji pun tidak akan menyelamatkan. Kalian kaya pun tidak akan membantu aku. Kalian menghina pun tidak akan merendahkan. Kalian menyanjung tidak akan meninggikan. Yang penting Allah dan Rasulnya ridha. Itu adalah titik keikhlasan. Keikhlasan itu bisa didapat kalau kita menyesuaikan amal dengan sunnah baginda Rasul SAW. Saya buat ini karena Nabi. Saya lakukan ini karena Nabi. Saya lakukan ini karena perintah Allah. Saya tinggalkan ini juga karena perintah Allah. Lakukan segala sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal itu perlu dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar kepada para alim ulama, kita bertanya kepada para masyayikh, kita utamakan seleksi kembali salat, sempurnakan lagi amal ibadah, sempurnakan lagi muamalah. Sebelum buka usaha, tanya kepada para ulama ini halal atau haram, ada riba enggak ada riba, subhan atau enggak subhan, sehingga amalan kita sempurna di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah hadir maka Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu kita lakukan wujud kepada kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, perkara yang kita lakukan, perkara yang kita amalkan, amal-amal yang kita buat, itu kita mesti kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ketika dikatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun itu satu ayat. La ayyahdiyallahu rajulan wahidan, kamu bisa menjadi penyebab hidayah satu orang, itu lebih baik daripada onta merah. Nanti kita pulang ke akhirat kelak, cukup banyak amal ibadah yang kita lakukan, dikarenakan kita pernah menyebabkan 1, 2 orang, 3 orang bisa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih senang kepada orang-orang yang kembali bertaubat. Allah lebih senang kepada orang-orang yang kembali sholat. Allah lebih senang kepada orang-orang yang kembali ke masjid, melebihi daripada senangnya seseorang yang dia kendari ontanya, di situ makanannya, di situ minumannya, lalu dia melewati padang pasir. Satu ketika hewannya hilang, kendaraannya hilang, makanan hilang, pakaian hilang, minuman hilang, dia cari di seluruh padang pasir nggak jumpa. Akhirnya dia mau mati saja. Dia cari pohon, dia bersandar, dia katakan saya mau mati saja di sini. Ketika dia terlelap, kemudian dia buka mata, dia lihat onta yang tadi dia cari hampir setengah hari itu sudah berdiri di hadapannya. Dia pegang onta tersebut, dia katakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbi. Engkau betul-betul hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kembali dia bicara karena dia saking gembiranya. Wadahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum menerangkan hadis itu. Maka kalau sekiranya orang yang taubat kembali kepada Allah lebih senang Allah daripada laki-laki tersebut, bagaimana kira-kira kalau ada sekelompok umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki pemikiran, yang memiliki gerakan, yang memiliki program supaya orang-orang juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gembiranya Allah kepada orang tersebut? Yang taubat begitu Allah gembiranya. Bagaimana kira-kira kalau kita lah penyebab orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah, silakan yang siap untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi kekurangan amal dengan tazkilan-tazkilannya sehingga cukup amalan sholatnya, dapat hafiz Al-Qur'annya walaupun tidak hafiz, karena dia menyebabkan satu orang menjadi penghafal Al-Qur'an. Bapak hadirin sekalian, Masya Allah, ini malam markas kita ini Pak, diumpamakan sebagaimana timbunan pengorbanan Pak, orang-orang yang datang dengan memberikan pengorbanan. Malam markas kita ini adalah timbunan pengorbanan Pak. Maka pada sekalian, untuk itu kita akan tafsir sekarang Pak.